Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cordova Official yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah dari seorang ulama wanita yang berasal dari Aceh. Beliau ialah Tengku Fakinah. Tengku Fakinah berasal dari keturunan ulama dan bangsawan Aceh. Ayahnya bernama Datuk Mahmud yang dikenal di kalangan masyarakat Aceh dengan sebutan Tengku Asahan. Ayahnya merupakan seorang pejabat dan bangsawan Aceh di masa pemerintahan Sultan Alaiddin Iskandar Shah. Adapun ibunya bernama Tengku Fatimah. Ibunya merupakan seorang anak dari ulama yang memimpin Dayah Lampuco, yaitu Tengku Muhammad Sa'ad yang dikenal dengan sebutan Tengku Cik Lampuco atau Tengku Cik di Lamkrab. Tengku Cik di Lamkrab merupakan guru dari Tengku Cik di Tiro, ulama maupun pahlawan besar Aceh. Tengku Cik di Tiro sebelum berangkat ke Mekah pernah 2 tahun memperdalam keilmuannya kepada Tengku Cik di Lamkrab, yang tak lain merupakan kakek dari Tengku Fakinah dari jalur ibunya. Tengku Fakinah diperkirakan lahir di tahun 1856 di desa Lamdiran, atau sekarang dikenal Lambenot, Kemukiman Lamkraak, Aceh Besar. Dilihat dari tahun kelahirannya, Tengku Fakinah lebih muda dari ulama lainnya, seperti Tengku Cik di Tiro, Tengku Cik Pante Kulu dan Tengku Cik Pante Gelima. Mengawali jejak keilmuannya, Tengku Fakinah belajar langsung kepada kedua orang tuanya yang juga merupakan ulama. Beliau belajar membaca Al-Quran dan kitab-kitab Jawa langsung kepada ibunya. Selain itu, Tengku Fakinah juga diajarkan cara menenun pakaian, memasak dan menjahit. Sedangkan kepada ayahnya, Tengku Fakinah mempelajari berbagai macam cabang keilmuan dengan memakai kitab-kitab Arab, hingga mengantarkan beliau menjadi seorang yang alim, sehingga masyarakat Aceh mengenalnya dengan sebutan Tengku Faki atau Tengku Fakinah. Setelah dewasa, pada tahun 1872, 1 tahun sebelum Perang Belanda, beliau menikah dengan seorang ulama muda Aceh, yaitu Tengku Ahmad yang dikenal dengan Tengku Anak Geli. Bersama Tengku Ahmad, Tengku Fakinah mulai merintis pembangunan Dayah. Di Dayah yang baru dibangun, Tengku Ahmad mengajarkan santri laki-laki, sedangkan Tengku Fakinah mengajarkan santri perempuan. Baru 1 tahun suasana berjalan, maka meletuslah Perang Aceh di tahun 1873, di mana Belanda mengultimatum Sultan Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda. Semenjak tahun 1873, peperangan Aceh pun bermula. Kerugian kedua belah pihak sangatlah besar. Banyak para pejuang yang syahid di medan pertempuran untuk menghadapi agresi Belanda. Salah satu syuhada yang syahid di ketika itu ialah suaminya Tengku Fakinah, yakni Tengku Ahmad. Setelah syahid suaminya, Tengku Fakinah kemudian turun ke kencah peperangan. Beliau mengumpulkan para wanita yang suaminya telah syahid di medan perang dengan membentuk pasukan Inong Bale. Selain itu, karena keahlian berdiplomasi dan keberaniannya, Tengku Fakinah kemudian diangkat sebagai panglima perang dengan 3 batalion tambahan dari pihak laki-laki. Selain 1 batalion janda yang sudah disebutkan, jadilah 4 batalion yang berada di bawah kepemimpinan Tengku Fakinah. Selain berani dan cerdas, Tengku Fakinah seorang wanita yang rupawan. Beliau dan Cut Nyadin memiliki banyak kesamaan dalam hal kecerdasan, alim dan juga rupawan. Setelah lebih dari 2 tahun beliau menjanda, Tengku Fakinah kemudian menikah dengan Tengku Nyak Badai, yang merupakan ulama muda Pidi. Tengku Nyak Badai merupakan lulusan dari Dayah Tengku Cik Tanoh Abe,
dan juga merupakan teman sepengajian Tengku Cik Ditiro. Bersama Tengku Nyak Badai, Tengku Fakinah kemudian semakin kokoh dalam perjuangan. Berbagai peperangan dilalui oleh kedua pasangan tersebut, terhitung dari tahun 1876 hingga syahidnya Tengku Nyak Badai di tahun 1896. Mereka terus bersama turun ke medan peperangan untuk menggelorakan jihad fi sabilillah. Bahkan setelah wafatnya Tengku Cik Ditiro, yang merupakan Panglima Besar Perang Aceh pada tahun 1891, dan Tengku Cik Abdul Wahab Tanoh AB pada tahun 1894, mereka terus melanjutkan estafet perjuangan. Tengku Fakinah juga merupakan sosok yang membujuk Cut Nyak Din agar mengingatkan suaminya Teuku Umar Melaboh untuk kembali ke barisan perjuangan Aceh setelah beliau bergabung dengan Belanda selama 3 tahun. Sehingga Teuku Umar Johan Pahlawan kembali ke barisan perjuangan dan menemui syahidnya di ujung Kalak Melaboh pada tahun 1889. Walaupun para pimpinan besar perjuangan Aceh banyak yang berguguran di medan perang, Tengku Fakinah tetap teguh dalam keyakinan perjuangannya. Beliau berpindah-pindah dari Lamkrak, Indrapuri, Kemala, Tangsel, bahkan sampai ke Gayo. Beliau bergerilya di dalam hutan bersama para pejuang Aceh. Beliau juga termasuk menjaga istri pemimpin Aceh agar tidak ditangkap Belanda, seperti Cut Polam Gugop dan Cut Awan yang merupakan istri dari Tuanku Hashim Bantamuda, ayah dari Tuanku Raja Kemala. Setelah Perang Aceh mereda, dengan adanya perjanjian damai di tahun 1903, maka banyak para pejuang yang kemudian kembali ke daerah mereka untuk menghidupkan kembali kajian keilmuannya. Demikian pula halnya Tengku Fakinah. Setelah syahidnya Tengku Cik Ditiro Mahyet di tahun 1910, maka beliau pun turun ke gunung pada tahun 1911 dan kembali ke Lamkrak untuk membangun kembali daya orang tuanya yang telah lama terbengkalai di masa peperangan. Beliau kembali menjadi seorang guru dan ulama bagi masyarakatnya. Pada tahun 1914, Tengku Fakinah berhasrat ingin melaksanakan ibadah haji dan menetap di Mekah untuk memperdalam keilmuannya. Kemungkinan besar beliau sempat belajar kepada Syekh Ahmad Hatib Minangkabawi dan kepada ulama lainnya, seperti anaknya Syekh Said Bakri Syata, pengarang kitab Hasyiah I'anatut Talibin. Setelah menjadi seorang ulama besar dan syekhah, beliau pulang kembali ke dayahnya untuk membuat banyak pembaruan dan semangat yang baru. Maka ide-ide cemerlang Tengku Hajah Fakinah disambut secara antusias oleh para ulama dan ule Balang Aceh, seperti Tuanku Raja Kemala dan Teuku Panglima Polem. Bahkan keduanya juga membangun lembaga pendidikan di Pelanggahan oleh Tuanku Raja Kemala dan Dayah Lamsi oleh Teuku Panglima Polem. Setelah kiprah dan kontribusi yang besar, maka beliau pun wafat pada tahun 1938 di usia yang ke-82 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.